investasi saham itu tidak mudah. Anda pasti salah di tahun pertama, dan tidak ada satu metode pun yang bisa membuat Anda sukses. Pada saat membuat video ini, saya teringat akan sebuah kisah yang menggetarkan hati dari seorang petinju Amerika di tahun 1920-an bernama Billy Mays. Anda pasti tidak kenal dengan Hall of Famer ini, tapi bila Anda seorang fans Jack Dempsey dan seorang pengamat tinju, maka Anda pasti tahu. Walau karir bertinjunya dapat digolongkan cemerlang, namun kondisi kesehatan dan ekonominya tidak seiring sejalan. Karena pada tahun 1918, di usia 24 tahun, Billy Mays divonis penyakit radang ginjal yang merupakan sebuah death sentence pada masa itu. Penyakit ini mengharuskannya untuk pensiun bertinju, namun ia tidak mau dengarkan dan terus merahasiakannya. Dokter memvonis usianya tinggal 5 tahun lagi, sementara usaha yang ia siapkan sebagai warisan ternyata berujung pada hutang yang menjerat pada tahun 1921. Dengan hutang yang menggunung dan penyakit mematikan yang ia rahasiakan, Billy terus bertinju karena hanya dengan cara itu yang ia tahu untuk menafkahi keluarga dan melunasi hutangnya sebelum ia meninggal. Billy mempunyai cuma 2 pilihan, pensiun tapi anak istri kelaparan, atau ambil resiko dan bertinju. Ya, jadi kurang lebih miriplah dengan kondisi kita sekarang ini. Kita bisa mengkarantina diri kita sendiri tapi keluarga kekurangan, atau kita bekerja tapi beresiko terkena corona. Kembali ke Billy. Di tahun kelima setelah divonis pada tahun 1923, kesehatan Billy terus menurun. Bahkan selama 8 bulan ia tidak bisa berlatih sama sekali dikarenakan penyakitnya yang semakin parah. Semakin khawatir akan finansial keluarganya, Billy kemudian menerima tawaran bertinju melawan Bill K.O. Brennan yang dijadwalkan sebelum Natal. Ia tahu bahwa bila ia menang kali ini, maka hadiahnya itu dapat melunasi hutang keluarga. Bahkan masih tersisa juga untuk merayakan Natal dan memberikan hadiah untuk istri dan ketiga anaknya. Dengan membohongi pers bahwa ia berlatih di tempat terpencil, Billy Mays yang mustahil berlatih untuk pertandingannya kali ini kemudian maju melawan Bill K.O. Brennan pada tanggal 7 November 1923. Dengan tubuh yang lemah dan tak segagah dulu, Billy kemudian mampu meladeni Brennan imbang selama 3 ronde dan secara ajaib mampu menjatuhkan lawannya itu pada ronde keempat. Apa yang saya coba sampaikan dari cerita ini adalah, sebagai seorang investor baru, sering kita lupa bahwa sebetulnya kita ini harus bertindak seperti Billy Mays, menyiapkan dana untuk anak cucu kita kelak, bukan malah menjadi seorang spekulator yang mempertaruhkan nasib anak cucu kita. Atau bila mau, mendingan jadi pedagang saham sekalian, itu lebih benar. Sudah banyak pepatah yang mengingatkan kita tentang menjadi seorang investor. Seperti, if you sit under a big tree today, it's because someone planted that tree a long time ago. Atau, rich people plan for 3 generations while poor people plan for Saturday night. Untuk itu penting sekali dari awal kita disiplin dengan jati diri kita di dalam pasar saham. Bila bicara tentang investasi saham, kita tahu ada banyak sekali tipe dan metode dalam berinvestasi saham. Terserah Anda mau pilih yang mana, ada value, growth, income, bahkan hybrid. Metodenya pun ada banyak, ada A, B, C, sampai Z. Anda tinggal pilih bebas. Cuma yang saya mau ingatkan kepada para pemula yang baru terjun ke pasar saham adalah, investasi itu tidak mudah. Anda pasti salah di tahun pertama, dan tidak ada satu metode pun yang bisa membuat Anda sukses selain diri Anda sendiri. Saya mengatakan ini bukan karena Anda bodoh. Oh tidak, semua orang pintar. Tapi banyak orang tidak dapat mengalahkan diri mereka sendiri, termasuk juga saya dulu. Ya, sekarang sudah jauh lebih baik. Jadi seberapapun ilmu yang Anda kuasai sekarang, bila Anda dihadapkan dengan situasi nyata, dengan dampak nyata pada hidup Anda, bullshit kalau Anda nggak deg-degan, nggak worry. Akhirnya hasilnya pasti berbeda. Contoh, Anda punya dana dingin sebanyak 100 juta rupiah, lalu kemudian semuanya Anda belikan saham. Nggak taunya akhir tahun portofolio Anda minus 50%. Anda udah siap belum? Seperti kata Mike Tyson, everybody got a plan until they all got punched in the mouth.
Banyak dari kita, termasuk saya, yang pada awalnya memiliki pemikiran yang ideal terhadap style investasi. Anda mungkin bisa mengatakan bahwa, saya akan mengikuti style Warren Buffett, saya akan pelajari metodenya yang sudah terbukti, saya pasti sukses. Atau Anda mungkin akan mengikuti perkataan Akong Lo Keng Hong, seperti, saya akan mencari perusahaan yang salah harga, lalu saya tinggal tidur. Memang kalimat-kalimat ini terdengarnya mudah, terdengarnya enak menjadi seorang investor. Buy lalu hold selama perusahaannya masih berkinerja bagus. Tapi tahu nggak Anda, ada satu sisi yang jarang diceritakan dari menjadi seorang investor, yaitu investor sekelas Warren Buffett dan Lo Keng Hong itu keputusannya dibuat atas hasil pola pikir yang terbentuk selama bertahun-tahun melalui ratusan ribu jam pengalaman dan informasi yang didapat dan terangkai di dalam pemikiran mereka. Maka tak berlebihan bila saya mengatakan Anda pasti salah di tahun pertama Anda berinvestasi di pasar saham. Jamin, karena saya juga. Baik, sekarang mari kita bicara tentang pengalaman nyata teknis yang tujuannya memang untuk nakuti Anda yang baru terjun di tahun pertama. Kenapa? Karena takut merupakan survival mechanism, sebagai alarm agar Anda berhati-hati dan jangan gunakan uang dalam jumlah besar di tahun pertama Anda. Yang pertama, bila hari ini Anda berpikir untuk mencari bottom dari harga saham, saya beritahu Anda, bottom yang pasti itu cuma ada di harga 50. Bottom yang lain itu tidak ada yang pasti, karena terlalu banyak variabel yang mempengaruhi. Contoh, Ali selama 2 tahun terakhir dari 2018 sampai dengan 2019 secara grafik kita mungkin bisa mengira bahwa harga 9.000 adalah sudah bottom. Tapi yang terjadi kemudian adalah malah harganya lebih terjun lagi di 2020. Nah, ini yang saya maksud dengan tidak pasti ya, kecuali 50. Yang kedua, bila hari ini Anda berpikir bahwa kalau lihat fundamental perusahaan itu cukup dengan melihat grafik historical, buka RTI Analytics atau RTI Business dan melihat angka rasio keuangan saja, saya beritahu Anda, angka-angka tersebut artinya banyak. Misalnya, contoh, ROE yang besar itu bisa jadi bukan berasal dari pendapatan karena kinerja. Bisa juga karena hasil dari jual aset. Atau ROE yang tipis itu dianggap tidak berprospek. Tapi ternyata bila mendapatkan proyek baru atau memiliki prospek yang baru, ROE ini juga bisa naik. Jadi bukan berarti dia nggak berprospek. Dan begitu juga sebaliknya. Atau Anda mungkin berpatokan kepada DER. Mentang-mentang DER-nya besar, langsung Anda nggak mau beli. Tapi tahu nggak bahwa ada bisnis tertentu yang memang DER-nya pasti besar. Contoh, bisnis pembiayaan, perbankan, konstruksi, dan properti. Ya, atau kalau Anda sekarang suka ngeliatin current ratio, Anda lihat, current ratio-nya besar, ini bagus. Tapi nggak taunya cash-nya itu boleh minjem. Nah, itu bagaimana? Atau bisa jadi rasionya bagus semua, nggak taunya ada kasus terjadi atau peraturan baru keluar sehingga merugikan perusahaan yang Anda beli. Yang ketiga, bila hari ini Anda berpikir bahwa percuma menjadi investor fundamental karena begitu laporan keuangannya keluar, banyak orang yang sudah tahu sebelum dipublish. Jadi kalau kita baru ambil keputusan setelah baca itu sudah telat. Ini betul, nggak salah. Makanya sebagai seorang investor, horizon kita itu harus dipanjangin. Jangan kita itu sebagai investor melihat laporan keuangan, profit, ayo kita buy. Begitu profitnya turun, utangnya nambah, ayo kita sell. Lah, jangan begitu. Fokuslah pada bisnisnya, potensinya, proyeknya, manajemennya. Belilah sebelum waktunya karena baju musim dingin yang diskon akan diperebutkan menjelang musim dingin. Nah, kita belinya di musim panas. Yang keempat, Anda selalu khawatir ketinggalan kereta. Takut nanti keburu naik harganya atau takut nanti dia turun lagi. Baik-baik sudah untung malah jadi rugi. Saya beritahu Anda, dengan memantau begitu, berapa banyak waktu yang Anda pakai? Bukankah Anda investor? Karena kalau investor yang dipantau bukan naik turun harga, tapi bisnisnya. Soal ketinggalan kereta itu lebih baik daripada kehilangan uang Anda. Karena kalau buru-buru resiko akan meningkat dan emosi akan mengambil alih. Hati-hati, kesempatan pasti datang lagi. Nggak di saham ini, pasti di saham lain. Nggak sekarang, nanti juga ada. Sabarlah menunggu. Yang kelima, Anda investor tapi Anda menganalisa pergerakan asing. Anda mendengarkan bandarmologi. Anda mencari rekomendasi.
Ya memang menarik, rame, dan sangat masuk akal. Tapi itu bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh seorang investor. Investor itu wait for the right moment. Moment is everything. Tunggu saja. Dan kalau memang saya harus mengutip sebuah quote dari Mr. Victor Rothschild, ya quote-nya itu adalah when blood is flooding on the street, I'm buying. Memang bandar itu ada, memang cara-cara belakang layar itu ada. Namun mereka yang melakukan itu biasanya tidak akan tertarik untuk melakukannya dalam jangka panjang. Let's say in 10 years. Dan bila potensi jangka panjang tidak berubah dan perusahaan tetap oke, apa yang perlu dilakukan dalam jangka pendek? Investor itu menanam dan merawat pohon sampai besar, bukan jual beli pohon. Tahu nggak Anda, semakin banyak saya menganalisa sesuatu yang bukan ketertarikan saya di dunia saham, maka semakin banyak waktu terbuang dan menjadi tidak fokus kepada big picture yang saya butuhkan. Begitu pula juga dengan Anda. Jangan buang waktu Anda untuk mendengarkan rekomendasi tentang pergerakan bandar, beli saham apa, namun fokuslah kepada mempelajari ilmu fundamental dan praktekkan dengan bimbingan mentor yang benar, sehingga Anda mengetahui emiten apa yang betul-betul bagus dan sesuai dengan karakter dan kriteria Anda. Nggak perlu ikut-ikutan cara trader, karena Anda bukan kan? Anda tanam modal kan? Beli bisnisnya kan? Anda kan investor. Kembali ke kisah Billy Mays. Setelah menang dari Bill Brennan di November 1923, dengan uang kemenangannya itu ia membayar semua utangnya, menyisakan untuk masa depan keluarga dan merayakan Natal terindah bersama dengan istri dan ketiga anaknya. Ia membelikan perabotan untuk rumahnya yang sudah lama kosong, piano untuk istrinya, dan hadiah Natal untuk ketiga anaknya. Dan setelah semua itu selesai, final bell ronde terakhir berbunyi dan rahasia penyakit Billy Mays terkuak. Billy the St. Paul Thunderbolt Mays meninggal 1 minggu kemudian setelah merayakan Natal pada tanggal 1 Januari 1924. Kisah Billy Mays ini kemudian dikenang sebagai salah satu kemenangan paling inspirasional dalam sejarah dunia tinju sepanjang masa dan dikenal sebagai The Fight Before Christmas dan Billy Mays, Dead Man Fighting. Kalau Billy Mays sampai detik terakhir menyiapkan dan meninggalkan harta beserta cinta untuk keluarganya, coba renungkan, setelah Tuhan memanggil, apakah kita juga akan meninggalkan pohon besar untuk berteduh anak kita?